Selamat pagi, siang, ataupun malam kepada Bapak Giovanno selaku dosen mata kuliah Analitika Data. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok B2 yang terdiri dari Emily, Owen, Melissa, dan saya, Kristi akan mempresentasikan tugas 1 Analitika Data. Terdapat 5 poin utama yang akan menjadi pembahasan pada tugas kali ini, yaitu makna dataset, prediksi, proses pembuatan, visualisasi, dan cara kerja decision tree. Dataset yang kami gunakan berjudul Weather Forecast Dataset yang diambil dari website Kaggle. Poin pertama adalah makna dataset. Dataset yang dipilih berisi pengkategorian kondisi cuaca untuk memprediksi curah hujan. Terdapat 5 kategori, yaitu temperature, humidity, wind speed, cloud cover, dan pressure. Kemudian poin selanjutnya adalah prediksi decision tree, di mana decision tree yang dibuat ini akan memprediksi curah hujan berdasarkan 5 kategori atau features yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, kategori akan membantu penentuan cuaca sebagai kelas. Kelas yang ada dalam dataset kali ini adalah rain dan no rain. Dalam membuat decision tree, ada beberapa tahapan proses yang harus diikuti. Pembuatan decision tree ini dilakukan dengan bantuan bahasa pemrograman yaitu Python. Pertama-tama, kita harus menentukan root node dari decision tree. Root node ini akan berperan sebagai cabang utama dari sebuah decision tree. Dengan bantuan Python, didapatkan bahwa root node dari dataset penentuan curah hujan adalah humidity atau kelembaban. Tahap kedua adalah menentukan splitting kriteria dengan metode Gini impurity. Metode ini akan menentukan cara membagi data pada setiap node, sehingga setelah dibagi, nilai dari Gini impurity ini akan semakin kecil, di mana artinya data yang telah diklasifikasikan akan semakin akurat dan pure. Setelah itu, kita menentukan besar dari test size untuk decision tree, yaitu sebesar 0,2. Nilai ini menunjukkan bahwa 20% dari data digunakan sebagai test set, dan 80% dari data digunakan sebagai training set. 80% data dapat dikatakan cukup digunakan untuk membuat decision tree, dan sisanya, yaitu 20% cukup untuk mengevaluasi model dari decision tree ini. Tahap terakhir adalah penentuan stopping kriteria untuk membatasi pertumbuhan decision tree atau menghindari overfitting dan meningkatkan kemampuan generalisasi model. Stopping kriteria yang dipilih adalah maximum depth. Dengan bantuan Python didapatkan bahwa nilai maksimum depth yang didapatkan adalah sebesar 3, di mana pertumbuhan decision tree ini hanya sampai tingkat ketiga. Tujuan dari decision tree ini adalah menentukan apakah hujan atau tidak. Nilai Gini pada decision tree menunjukkan tingkat impurity yang semakin rendah, yaitu mendekati 0, maka semakin murni kelasnya. Nilai value menunjukkan jumlah sampel dalam node yang terdapat pada kelas tersebut. Nilai sampel menunjukkan jumlah total sampel yang masuk ke node tersebut, baik rain maupun no rain. Proses splitting dimulai dari root node dengan pengklasifikasiannya adalah humidity. Jika nilainya lebih besar dari 71,358, maka pohon akan bergerak ke kanan, dan jika lebih kecil dari 71,358, maka akan bergerak ke kiri. Kemudian, hasil splitting dari bagian kanan akan displitting kembali berdasarkan kategori cold cover. Dengan nilai yang lebih besar dari 50,028 akan bergerak ke kanan, dan jika lebih kecil dari atau sama dengan 50,028 akan bergerak ke kiri. Hasil splitting bagian kiri didapatkan kelasnya sudah pure dengan nilai Gini 0. Pada bagian kanan, di splitting kembali berdasarkan temperatur. Jika lebih besar dari 24,903 maka akan bergerak ke kanan, dan jika lebih kecil atau sama dengan 24,903 akan bergerak ke kiri. Hasil dari splitting ini, keduanya sudah menghasilkan kelas yang pure dengan nilai Gini masing-masing adalah 0 dan sisa sampel ada 153 dan 254. Kemudian, di bagian kiri, hasil splitting dari root node akan displitting kembali berdasarkan kategori humidity dengan nilai yang lebih besar dari 70,214 akan bergerak ke kanan, dan jika lebih kecil dari atau sama dengan 70,214 akan bergerak ke kiri. Hasil dari splitting di kiri, kelasnya sudah pure dengan nilai Gini 0. Sedangkan di bagian kanan akan kembali di splitting berdasarkan kategori cloud cover. Jika nilainya lebih besar dari 48,752 akan bergerak ke kanan, dan jika lebih kecil dari atau sama dengan 48,752 akan bergerak ke kiri. Hasil dari splitting ini, keduanya sudah pure dengan nilai Gini masing-masing adalah 0 dan 0,49, dan sisa sampelnya adalah masing-masing 22 dan 7. Kelas paling akhir ini biasa disebut dengan leaf node.
Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari decision tree yang telah dibuat dan divisualisasikan sebelumnya. Ada dua contoh permasalahan yang mempertanyakan prediksi apakah akan terjadi hujan atau tidak. Kedua contoh ini mempunyai 5 kategori sesuai juga dengan data yang digunakan, yaitu temperatur, humidity, wind speed, cloud cover, dan juga pressure. Contoh pertama, diketahui temperaturnya itu 24,5691, humidity 72,921, wind speed 4,2314, cloud cover 81,3462, dan juga pressure sebesar 1002,563. Di sini ditanyakan apakah akan terjadi hujan atau tidak berdasarkan decision tree yang telah dibuat. Untuk mengetahuinya kita tinggal mengikuti alur dari decision tree ini, yaitu dengan pertama-tama melihat pada akar permasalahan yang ditanyakan adalah humidity-nya terlebih dahulu. Apakah humidity-nya kurang dari sama dengan 71,358 atau tidak? Dan berdasarkan data yang kita punya, ternyata dia tidak kurang dari 71,358, sehingga kita akan mengarah ke sebelah kanan dari decision tree. Selanjutnya, dia menanyakan seputar cloud cover. Cloud cover-nya apakah kurang dari sama dengan 50,026 atau tidak? Nah, kita melihat kembali pada diketahuinya, ternyata dia tidak kurang dari tersebut. Maka kita akan melanjutkan pengecekan ke arah kanan decision tree-nya. Yang terakhir ditanyakan temperaturnya. Apakah temperaturnya itu kurang dari sama dengan 24,903. Dan diketahui pula temperatur kita sebelumnya yaitu 24,5691. Yang dimana ini kurang dari yang diminta. Maka kesimpulan akhirnya adalah tidak hujan pada contoh pertama. Dilanjutkan dengan contoh kedua. Contoh kedua diketahui temperaturnya itu adalah 28,992, humidity 46,241, wind speed-nya 7,2118, cloud cover 13,5312, dan juga pressure sebesar 978,938. Untuk mengeceknya kita akan kembali ke root node-nya lagi, ke akar permasalahan. Ditanyakan apakah humidity-nya itu kurang dari sama dengan 71,358 atau tidak. Dan ternyata humidity kita kurang dari tersebut, sehingga kita akan melanjutkan penentuan ke arah kiri. Tetapi di arah kiri ditanyakan sekali lagi humidity-nya, apakah humidity-nya itu kurang dari sama dengan 70,214. Dan berdasarkan data kita mendapatkan humidity-nya itu 46,241, di mana ini juga lebih kecil daripada 70,214. Yang secara langsung membawa kita pada keputusan akhir yaitu akan terjadi hujan. Sehingga pada permasalahan pertama berdasarkan data yang telah diketahui tidak akan terjadi hujan, dan pada masalah kedua akan terjadi hujan. Sekian, terima kasih.